Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Keluarga Korban Pesugihan. Cerita kali ini ditulis oleh Ed Metafisika. Nantinya, kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Seperti biasanya, saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ini adalah cerita nyata dari salah seorang teman yang mengenalkanku pada seseorang. Kita panggil saja namanya Michelle. Waktu itu, tidak ada niatan untuk bercerita. Namun karena biasanya, sebuah obrolan lama-kelamaan pasti akan membahas tentang perhibahan. Barulah dia bercerita tentang ayah dan ibunya yang mempraktekkan pesugihan. Butuh waktu yang agak lama mendapatkan detail ceritanya, apalagi sampai sekarang hal itu masih menghantui keluarga Michelle. Bahkan di sela-sela waktu cerita Michelle selalu meneteskan air mata. Dia sudah benar-benar hilang akal dan tidak menyangka ini semua bisa terjadi pada keluarganya. Kukira cuma di sinetron saja mas kejadian kayak gini, ternyata aku alamin sendiri dengan mata yang sembab. Ini semua bermula ketika Michelle masih kecil, ketika kedua adiknya belum lahir ke dunia ini. Dulu ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar di Yogyakarta dan ekonomi keluarga bisa dibilang berkecukupan. Hingga suatu waktu sang ayah dipecat karena difitnah menggelapkan uang oleh teman kantornya. Dari sinilah ekonomi keluarga berubah total. Sang ayah yang kesulitan mencari pekerjaan dan pekerjaan ibunya sebagai ART tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan barang-barang berharga satu persatu harus dijual. Mobil, motor, dan perhiasan dijual hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sembari sang ayah yang bekerja serabutan. Misalnya pada waktu itu baru akan masuk SD, bebarengan dengan sang ibu mengandung adik pertamanya. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat sang ayah kebingungan mencari nafkah. Namanya rumah pasti tidak secepat itu terjual. Butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sang ayah tidak habis akal. Dia menawari rumahnya ke beberapa orang dan juga ke teman ayahnya dahulu. Sang ayah berkelana ke sana kemari untuk menjual rumahnya. Namun di tengah perjalanannya, ketika Michelle masih diselimuti kepolosan. Suatu hari sekitar jam 11 malam, rumahnya didatangi oleh segerombolan orang. Kalau jumlahnya lupa mas, tapi yang ku ingat itu ada 2 mobil. Aku itu kebangun karena ramai banget rumahku. Ibu gue aja bingung, gelas di rumah tidak cukup buat ngasih minum. Begitulah penuturan Michelle saat menceritakan segerombolan orang datang ke rumahnya. Menurut penuturan Michelle, orang-orang itu agak aneh karena memakai baju yang sama semua dan pakaian yang dipakai dari atas sampai bawah berwarna hitam. Dan salah satu dari mereka membawa sebuah plastik hitam besar. Michelle sempat bertanya-tanya kepada ibunya, mereka itu siapa? Karena Michelle belum pernah melihat orang-orang itu sama sekali. Usut punya usut ternyata ibunya juga tidak tahu orang-orang yang datang pada waktu itu. Michelle tidak tahu yang diobrolkan sang ayah dengan segerombolan orang itu, karena mereka berkerumun di dekat mobil yang agak jauh dari teras rumahnya. Tidak lama kemudian, sang ayah ikut dengan segerombolan dan pergi entah kemana. Sang ibu sempat bertanya, namun sang ayah hanya terdiam saja. Bukan 1-2 hari saja pada kala itu, sang ayah tidak kunjung pulang hingga 7 hari lamanya. Sang ibu yang sedang mengandung kebingungan dan tidak tahu mencari harus kemana. Apalagi dia tidak mengenal orang-orang yang datang malam itu. Di tengah kebingungan, karena sang ayah tidak kunjung pulang, tiba-tiba di suatu pagi, ketika Michelle berangkat ke sekolah, dia dikagetkan dengan sang ayah yang sudah berada di teras rumah. Akan tetapi, Michelle melihat ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Sang ayah yang biasanya terlihat murung, kali ini terlihat bahagia. Beda banget pokoknya,
Pas itu, ayahku itu kayak bahagia banget, malah nganter aku ke sekolah, padahal biasanya tidak pernah sama sekali. Misal yang bertanya-tanya di dalam hati, sempat kebingungan, walaupun dia senang melihat ayahnya sekarang sudah tidak bersedih lagi. Di balik ayahnya yang bahagia itu, ternyata sang ayah bercerita kepada ibunya bahwa sudah bekerja lagi, dan pekerjaan ia dapatkan dari salah satu seorang teman barunya. Teman baru yang dimaksud adalah segerombolan orang-orang yang datang malam itu. Ibunya bertanya-tanya kepada sang ayah, "Yang kemarin itu siapa sih, Pak? Kok aku baru lihat ya?" "Itu temanku, Bu. Aku ketemu pas nawarin rumah yang mau kita jual, tapi tidak jadi. Ya karena aku udah dapat kerja. Gajinya juga lumayan, Bu." Sejak ayahnya bekerja lagi, ekonomi keluarga Michelle berubah sangat drastis. Yang dulunya ingin menjual rumah, malah ayahnya membeli rumah baru dan bisa dibilang lebih besar dari rumah sebelumnya. Apapun dibeli oleh ayahnya untuk kebahagiaan keluarganya. Hingga adik pertamanya lahir, ekonomi keluarga semakin naik. Dan tidak jarang, ayahnya bergonta-ganti mobil. Michelle yang ikut kecipratan bahagia karena apapun yang ia inginkan selalu diberikan oleh ayahnya itu. Bahkan, dari teman Michelle yang lain, Michelle bisa dibilang paling loyal dan juga dianggap orang kaya. Waktu terus berjalan dan Michelle juga adiknya yang pertama dewasa semakin jaya dan juga bahagia dengan kehidupan mereka yang sekarang ini. Hingga suatu hari, sempat ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Pertengkaran itu terjadi karena ibunya mempermasalahkan sang ayah yang selalu pergi sampai pagi hari dengan gerombolan teman yang selalu menggunakan pakaian hitam itu. Menurut penuturan Michelle, memang di hari tertentu, sang ayah selalu pergi entah kemana dan pulang ketika subuh tiba. Ketika ditanya, sang ayah selalu menjawab dengan kata lembur. Sang ibu yang awalnya percaya lama-kelamaan curiga dengan kebiasaan sang ayah ini. "Ya masa lembur cuma kok tiap hari itu sih, Mas? Dan lemburnya itu pasti dia berangkat itu jam 9 malam sampai subuh loh." Begitulah penuturan Michelle ketika mengobrol denganku. Pertengkaran yang terjadi tidak membuat lembur ayahnya itu berubah. Pertengkaran itu terus berulang-ulang hingga ibunya itu lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan ayahnya yang cukup aneh itu. Bertahun-tahun lamanya Michelle selalu kemudian melihat ayahnya dengan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya itu. Ayahnya juga lama-kelamaan berubah menjadi lebih pendiam dan lebih banyak di luar daripada di rumah. Ayahnya bertambah berubah ketika adik keduanya lahir. Ayahnya semakin menjadi-jadi. Yang dulunya ia tidak pernah mengajak gerombolan temannya itu ke rumah. Setelah adiknya lahir itu, ayahnya sangat sering mengajak mereka itu ke rumahnya. Karena mungkin terlalu sering ke rumah, Michelle dan keluarganya malah menjadi akrab dengan para gerombolan berpakaian hitam itu. Bahkan tidak jarang ayahnya mengajak salah satu dari mereka untuk menginap di rumahnya. Sang ibu yang dulunya kesal dengan kebiasaan ayahnya berubah 360 derajat ketika ibunya tahu bahwa sang ayah pergi lembur dengan para gerombolan itu. Awalnya itu kesel, Mas. Ya mungkin karena udah kenal jadi malah akrab jadinya. Ibu juga tidak kesel lagi waktu itu. Semenjak mereka akrab dengan para gerombolan itu, Michelle merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sering bermimpi bertemu dengan ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Mimpi itu terus berulang kali terjadi, namun Michelle ini tidak berani bercerita kepada ayah dan juga ibunya, karena dia berpikir hanya mimpi yang kebetulan saja berulang-ulang. Dan lama-kelamaan, Michelle merasa ada yang janggal ketika ayahnya pergi lembur seperti biasanya. Michelle ini sering mendengar ketukan dari jendela kamar dan dia merasa selalu ada yang mengawasi di malam di mana ayahnya itu pergi. Kembali lagi, ia merasakan itu berulang kali hingga tibalah titik di mana Michelle tidak kuat lagi. "Iya, Mas, aku merasa ya tiap ayahku pergi, pas aku tidur sama adikku juga dengar.
Dia juga takut, Mas. Ngetoknya terus dan terus-terusan tidak berhenti. Misal bercerita apa yang selalu dialaminya kepada ayah dan ibunya. Ibunya ini panik dan menyarankan untuk didatangkan ahli spiritual. Namun berbeda dengan tanggapan ayahnya, yang hanya diam bahkan tidak setuju dengan saran mendatangkan ahli spiritual itu. Misal sangat kebingungan dengan tanggapan ayahnya yang biasa-biasa saja, bahkan seperti menghiraukan apa yang dialaminya itu. Dia juga melihat raut ibunya yang keheranan ketika melihat tanggapan sang ayah. Sempat terjadi perdebatan, namun sang ayah memang selalu menang dalam perdebatan itu. Anehnya sang ayah ini mengancam tidak akan kembali ke rumah kalau tetap mendatangkan ahli spiritual. Misal masih kemudian merasakan gangguan itu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Walaupun kadang hilang, akan tetapi mimpi tersebut, yaitu bertemu sosok ular, juga masih menghantuinya. Ibunya menyarankan berpindah kamar dan tidur bersamanya. Misal kemudian mengiyakan dan juga benar saja. Gangguan dan mimpi itu tidak pernah ia rasakan lagi, sama sekali ketika di kamar ibunya. Hingga suatu saat ketika ibunya membereskan kamar Misal untuk dijadikan gudang karena sudah jarang dipakai. Ibunya menemukan sebuah keris kecil yang dibalut dengan kain kafan dengan beberapa bercak tanah tepat di atas jendela kamar. Ibunya ketakutan dan tanpa basa-basi membuang keris itu ke tong sampah. Malam harinya, ibunya bercerita kepada sang ayah, dan bisa ditebak sang ayah malah murka dan mencari keris itu di tong sampah. Dia tuh nyariin di tong sampah, Mas. Sampai di balik tong sampahnya itu udah kayak kehilangan uang ratusan juta aja lah intinya. Dia nemu kerisnya lagi tapi malah dia simpan di lemarinya. Misal tidak habis pikir dengan ayahnya yang semakin aneh itu. Ia pun kemudian menebak-nebak apakah keris itu ada hubungannya dengan mimpi dan gangguan yang sering ia alami. Ibunya juga berpikiran sama dengan Misal pada waktu itu. Yang tambah membingungkannya lagi, kenapa sang ayah selalu menghindar ketika ada sesuatu yang menyangkut keluarganya. Bahkan, tidak ada pembelaan sedikit pun dari ayahnya. Waktu terus berjalan dengan sifat ayahnya yang semakin lama semakin aneh. Gangguan yang terjadi juga semakin kuat. Adiknya nomor 2 yang masih kecil, ia sering menangis tiba-tiba. Dan adiknya nomor 1 juga tidak jarang mendengar suara misterius dari luar rumah. Kebiasaan lembur sang ayah semakin brutal, yang awalnya hanya 1 minggu sekali bertambah tiap bulan, bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 bulan lamanya. Apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang semakin tidak jelas itu. Masa dia pernah sebulan itu gak pulang, Mas? Kan ibuku juga curiga ya. Apa dia tuh gak kerja apa gimana? Soalnya waktu itu ayahku jarang ngobrol, Mas. Tiba-tiba ya ada, juga tiba-tiba pergi. Gitu aja tiap hari. Ya aku nyoba bikin ibu mikir positif aja, Mas. Dia kerja di luar kota, atau mungkin udah naik jabatan apa bagaimana makanya sibuk. Soalnya kita emang benar-benar tidak tahu waktu itu. Menurut penuturan Misal, pada waktu itu sempat terbesit pikiran curiga dengan ibunya karena tidak pernah tahu apa yang dilakukan sang ayah selama ini. Dia curiga ibunya selama ini berpura-pura tidak tahu apa-apa dan sebenarnya sangat tahu apa yang sebenarnya ayahnya lakukan. Dan dia berpikir apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya hanya pura-pura semata untuk membuatku tenang. Awalnya curiga sama ibu, ya logikanya harusnya tahu gitu apa yang dilakukan ayahku yang dia bilang lembur. Kecurigaan itu seketika datang di benak Misal. Misal bahkan sempat berpikir ada sesuatu yang besar disembunyikan oleh ibunya itu. Kecurigaan-kecurigaan itulah yang terus terbayang di benaknya. Misal bahkan secara tidak langsung menanyakan hal itu, akan tetapi dibantah mentah-mentah oleh ibunya. Apalagi setelah Misal masuk SMA, ayah dan ibunya berpisah dengan Misal dan 2 adiknya. Waktu itu sang ayah bercerita harus berpindah ke daerah utara Jogja
yang sangat cukup jauh karena ada pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Dengan terpaksa, ayah dan ibunya itu meninggalkan Michelle dan dua adiknya. Tidak tanggung-tanggung, mereka berencana menetap di sana selama 1,5 tahun lamanya. Kecurigaan Michelle semakin menguat ketika suasana keluarga setelah ayah dan ibunya pergi keluar kota. Michelle merasakan lebih nyaman dan tentram hidup bersama dua adiknya. Walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya masih berjalan, apalagi mereka memilih berpindah ke rumah eyang, ya karena takut ketika ada gangguan tidak ada yang menolong mereka. Pas pindah ke rumah eyang tuh mas, ya kayak biasa saja. Aku udah gak mimpi lagi, adikku udah gak nangis lagi. Adikku yang satunya juga tidak pernah dengar suara-suara lagi. Ditambah lagi eyang kakungnya yang pernah bercerita semenjak sang ayahnya bekerja dan bisa dibilang sukses tidak pernah berkunjung lagi ke rumah. Sekedar menengok pun tidak pernah sama sekali. Memang setelah ayahnya bekerja dari para gerombolan itu, hanya Michelle, ibu dan dua adiknya saja yang sering mengunjungi eyangnya. Sang ayah memang tidak pernah mau ketika diajak berkunjung ke rumah eyangnya. Sifat dan kehidupan sang eyang yang apa adanya pasti ada apa-apanya. Saat Michelle hidup bersama di sana, Michelle sering diberikan petuah yang intinya selalu berhati-hati di dalam kehidupannya sehari-hari. Michelle merasakan dia diistimewakan dan paling dijaga daripada kedua adik-adiknya. Aku tuh ya kemana-mana pasti diantar eyang. Eyang tuh kayak gak mau jauh mas dari aku. Kadang kasihan lah, kan SMA aku juga jauh dari rumah eyang, tapi eyang tuh pasti ngotot kemanapun harus sama dia. Bahkan dia dilarang untuk pergi di malam hari. Ketika ada teman-temannya yang ingin mengajaknya pergi malam hari, teman-temannya yang harus datang ke rumah eyangnya. Apabila terpaksa keluar, kadang diantar oleh eyangnya ataupun orang kepercayaan eyangnya. Ya namanya anak SMA pasti lama-kelamaan jenuh karena mereka tidak bebas ke sana kemari. Michelle sempat colong-colongan dengan eyangnya dan akhirnya Michelle itu mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali oleh semua orang di dunia ini. Michelle bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dan berniat untuk berlibur ke pantai. Namun apa dikata, dan sudah menjadi kehendaknya Michelle mengalami kecelakaan yang sangat hebat. Dia menabrak bak truk dan kemudian badannya terjatuh ke kiri dan naas. Salah satu bagian dari tubuhnya terlindas ban mobil yang melaju kencang dari belakang. Aku tuh gak tahu kenapa mas, kayak tiba-tiba hitam aja pandanganku. Seingatku, cuma aku lihat bak truk ada di depan, ya di depan mataku. Habis itu udah gak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun udah di ruangan dan udah kayak gini. Menurut penuturan eyangnya yang langsung datang ketika mendengar kabar dari teman-teman Michelle. Eyangnya sempat pesimis Michelle bisa selamat pada kala itu karena di beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar pada saat itu. Tidak hanya itu saja, di bagian organ dalam juga banyak terkena benturan karena kecelakaan itu. Yang paling parahnya salah satu tubuhnya tidak bisa aktif lagi sampai sekarang ini. Sebelum siuman Michelle sempat koma selama 12 hari. Michelle menuturkan sangat bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang ini. Bahkan waktu itu, dokter mengatakan kepada keluarganya kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Ibunya yang datang, air matanya pecah melihat Michelle terkapar lemah tidak berdaya dengan bantuan alat pernapasan dan bantuan alat lainnya yang tertancap di tubuhnya itu. Eyang dan dua adiknya mencoba menenangkan sang ibu yang menangis tiada henti. Ibunya selalu kemudian menangis setiap hari dan berkata, lalu berharap sang anak bisa kembali siuman. Setiap hari sang ibu itu selalu berada di samping Michelle, bahkan tidak mau beranjak dari tempatnya karena tidak ingin kehilangan sosok Michelle itu. Sang eyanglah yang selalu menyemangati sang ibu agar percaya Michelle bisa melewati semua ini dan harus pasrah kepada kehendak Tuhan. Walaupun dalam benak sang eyang menanyakan kemanakah sang ayah karena tidak menunjukkan batang hidungnya
ketika semua sedang bersedih dan berdoa untuk keselamatan Michelle. Penantian itu pun datang ketika Michelle siuman. Kebahagiaan, rasa haru, dan ketidakpercayaan bercampur aduk mendengar Michelle sudah siuman dari mimpi panjangnya. Akan tetapi, Michelle sempat tidak percaya karena salah satu bagian tubuhnya tidak bisa ia lihat kembali. Dia belum ikhlas dengan apa yang terjadi dengannya. Namun keluarga yang ada di dekatnya selalu menguatkan dirinya itu. Dan dia selalu mengingatkan agar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Apalagi masih diberi kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Setelah berjalannya waktu, Michelle kemudian berangsur pulih walaupun harus melakukan beberapa terapi untuk menghilangkan trauma dan rasa sakit yang ada di tubuhnya dari bekas operasi yang dia lakukan. Ibunya yang selalu menemani Michelle berbanding terbalik dengan sang ayah yang belum pernah ia lihat semenjak dia siuman. Ada sedikit rasa kecewa dan berulang kali ia bertanya kepada ibunya. Pergi kemana sang ayah? Namun, ibunya hanya diam dan menitihkan air mata ketika Michelle bertanya keberadaan sang ayah. Udah, yang penting kamu sembuh dulu. Begitulah ucapan yang selalu dia dengar dari ibunya ketika bertanya keberadaan sang ayah. Ketika Michelle benar-benar sembuh dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, terhitung sudah 1,5 tahun, yaitu semenjak dia siuman tidak melihat sang ayah lagi. Ibunya yang sudah meninggalkan sang ayah juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Michelle merasa tidak dianggap sebagai anak oleh ayahnya, dan begitu juga sebaliknya. Bahkan rasa benci selalu ada di dalam benaknya ketika nama ayahnya terdengar di telinga manisnya. Tetapi, sebagai seorang anak dan juga di dalam hati kecilnya masih ingin bertemu dengan ayahnya. Walaupun aku tuh benci, tapi ya kok sebegitunya. Ya masa dari aku sakit sampai aku belajar jalan tidak pernah sekalipun terlihat. Telepon pun tidak sama sekali. Begitulah kalimat yang keluar dengan matanya yang menahan air mata. Beriring dengan Michelle yang masih berharap ayahnya untuk datang, Michelle kemudian merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya setelah kecelakaan itu. Michelle merasakan indera keenamnya seperti terbuka dengan sendirinya secara perlahan. Dari awalnya yang hanya merasakan bayangan lama-kelamaan, bayangan itu menjadi bentuk dan berbagai macam bentuk yang menakutkan. Awalnya takut mas, bingung juga sih bisa lihat, tiba-tiba aja dan itu kayak tiap hari itu nambah-nambah terus. Dulu mah cuma ngerasa ada bayangan, tapi lama-kelamaan jadi kayak upgrade mas. Kadang kaget, tapi udah terbiasa sih sekarang. Michelle yang awalnya sempat takut dengan kemampuannya mencoba untuk mengontrolnya sendiri. Dia ingin bercerita dengan ibunya, namun takut akan membuat ibunya panik. Hingga suatu hari, sang eyang kemudian menemuinya, dan betapa kagetnya Michelle mendengar perkataan dari eyangnya. Untung kamu masih hidup, Le. Maaf ya, Mbak gak bisa bantu kamu. Mbak juga gak kuat buat ngelawan ayahmu. Dengan nada bergetar sambil memegang tangan Michelle dengan eratnya. Michelle benar-benar tidak tahu maksud dari perkataan eyangnya itu. Michelle bingung melihat sang eyang yang kemudian menangis dan meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi, bahkan menunduk di hadapannya. Dia yang tidak tega membangkitkan sang eyang dan mencoba kemudian menenangkan untuk menjelaskan maksud dari perkataannya tadi. Beberapa menit setelahnya, sang eyang yang sudah mulai tenang bercerita bahwa kejadian yang dialami Michelle sebenarnya adalah perbuatan dari ayahnya. Secara tidak langsung, Michelle dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya sendiri. Namun karena kehendaknya, Michelle masih diberikan keselamatan atau kesempatan untuk hidup. Dan alasan itulah sang ayah tidak berani menemuinya. Inilah maksud dari eyangnya selalu menjaganya dan mendapat perlakuan istimewa daripada dua adiknya. Sang eyang juga menjelaskan efek dari kejanggalan tumbal itu sendiri.
tumbal itu membuatnya punya kemampuan lebih. Bahkan, sang eyang juga menceritakan teman-teman ayahnya yang membuat ayahnya salah kaprah atau salah arah. Ketika ditanya teman yang mana, sang eyang menjawab gerombolan orang yang selalu memakai pakaian serba hitam itulah yang dimaksud eyangnya. Sang eyang juga mengetahui kebiasaan ayahnya yang sering pergi dari malam hingga subuh. Uniknya, eyang juga mengetahui kejadian di mana saat sang ibu menemukan sebuah keris yang terbalut kain di atas jendela kamar. Michelle yang mendengar semua itu sangat syok dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar itu. Ya, syok banget sih mas, tapi bingung mau percaya atau tidak waktu itu. Yang aku tidak habis pikir itu, eyang bisa tahu semuanya. Padahal kita tuh tidak pernah cerita sama sekali soal gangguan sama kebiasaan ayahku mas. Ya, aku juga tahu sih, eyang emang bisa, tapi kok bisa sedetail itu? Sang eyang hanya menitip pesan kepada Michelle agar segera mencari obat ataupun orang yang mampu melawan kekuatan ayahnya, dan juga memberikannya sebotol air putih untuk digunakannya mandi dan minum setiap pagi. Di situ sang eyang bercerita, dia pernah melawan sosok yang ada di balik ayahnya, yaitu sosok ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Iya, sosok ini yang sering masuk dalam mimpi Michelle ketika masih hidup bersama ayahnya sebelum berpindah ke rumah eyangnya. Dan menurut sang eyang, sosok ular ini yang diutus untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal dengan cara membuat Michelle celaka. Tetapi percobaan yang dilakukan selalu gagal karena sang eyanglah yang mencegah dan melawan dari kejauhan. Kesaksian Michelle sendiri yang eyang memang mempunyai kekuatan lebih. Itu pun dia baru tahu ketika hidup bersama eyangnya. Eyangnya sering menyalakan, yaitu dupa di setiap sudut rumah, kadang juga menyendiri di kamar saat malam-malam tertentu. Bahkan, Michelle sering disuruh mandi air dalam bak besar di belakang rumah. Michelle sempat menghubungkan dengan apa yang dikatakan oleh eyangnya. Dia bertanya kenapa dia masih bisa seperti ini, sedangkan sang eyang berkata bahwa melawan sosok yang akan mengambil raganya. Dan yang dipertanyakan adalah, kenapa eyangnya tidak pernah memberitahu tentang semua ini? Eyangnya menjelaskan alasan dia tidak pernah memberitahu karena takut akan terjadi perpecahan di antara keluarganya. Dan eyangnya juga berkelak, Michelle pasti tidak percaya dan akan membuatnya khawatir apabila dia mengetahuinya dari awal. Dengan gamblangnya sang eyang ini menjelaskan, di suatu hari ketika belum lama Michelle tinggal di rumah eyang, rumahnya pernah disatroni oleh beberapa makhluk kiriman dari ayahnya. Eyangnya yang melawannya tidak mampu karena kekuatan yang besar. Itulah maksud dari eyangnya sangat menjaga dengan baik seorang Michelle. Karena sang eyang sudah tidak mampu menjaganya secara gaib, akhirnya melakukan penjagaan sesuai kemampuannya. Sang eyang juga kemudian mewanti-wanti dengan dua adiknya. Takut menjadi korban selanjutnya, Michelle tidak langsung percaya dengan perkataan eyangnya itu. Bahkan, tidak tahu kenapa kesedihan tidak menyelimuti hatinya, hanya kebingungan tentang mana yang benar, mana yang salah. Bingung juga mas aku harus cerita sama siapa lagi? Masa iya sama adikku ya gak mungkin juga kan? Apalagi sama temanku yang sekolahku, ya tidak mungkin juga. Ya sudah, cuma ibu yang bisa ku ceritain. Suatu malam ketika ibunya selesai memasak, Michelle ini memberanikan diri menceritakan apa yang ia dengar kepada ibunya. Michelle bercerita dengan hati-hati karena takut akan membuat ibunya sakit hati. Di saat Michelle bercerita soal hubungan pesugihan dengan para gerombolan bapaknya berpakaian hitam itu, ibunya meneteskan air mata dan memeluk Michelle dengan sangat erat. Pas aku cerita soal pesugihan itu, ibuku itu langsung memelukku sambil menangis mas. Nah, di situ aku mikir kalau emang bener ayahku kayak gitu dan aku jadi tumbalnya. Dan kelihatan banget deh pokoknya waktu itu.
Tangisan semakin pecah, namun Michelle mencoba melepaskan pelukan ibunya dan kemudian mencoba menghentikan tangisan ibunya untuk menjelaskan semuanya. Dengan sedikit paksaan dan juga kemarahan Michelle, akhirnya sang ibu kemudian menceritakan segalanya yang ibunya tahu. Dan benar saja, ibunya ini sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya. Semua terbuka semenjak berpindah ke utara Jogja. Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya pergi ke sebuah hutan, tepatnya di bawah kaki gunung. Pertama kali ibunya mengira akan diajak ke rumah saudara yang arahnya sama dengan arah malam itu. Dan di tengah jalan, ayahnya ini malah bertemu dengan gerombolan teman-temannya yang sering memakai pakaian serba hitam. Di situ ibunya bingung sebenarnya dirinya akan dibawa kemana. Sampailah di sebuah hutan, dan sang ibu diajak berjalan kaki masuk ke dalam hutan bersama para gerombolan itu. Tibalah di sebuah gubuk yang tidak jauh dari situ terdapat sebuah goa. Dengan mata kepalanya sendiri, ibunya melihat ayah dan para gerombolan itu melakukan ritual memutari sebuah benda yang berada di tengah-tengah mereka. Ritual yang mereka lakukan dengan membaca sesuatu secara bersama-sama. Ibunya kemudian menunggu sekitar 1 jam, dan setelah selesai melakukan ritual, ayahnya membawa sebuah bungkusan dan dibawa pulang. Di perjalanan pulang, saat ibu sempat bertanya apa yang sebenarnya dilakukan di tengah hutan dan apa isi dari bungkusan yang dibawanya itu. Bukannya dijawab, sang ayah malah marah dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Dengan penuh amarah, sang ayah ini mengelak. Yang dilakukannya hanyalah ritual untuk keselamatan dia dan keluarganya. Dan ketika ibunya ingin mengambil bungkusan itu, tiba-tiba sang ayah langsung mengambil bungkusan itu dari tangan ibunya. Tidak hilang akal, ibunya mencoba mengambil bungkusan itu ketika ayahnya tertidur pulas. Begitu kagetnya, di dalam bungkusan itu terdapat sebuah bungkusan kain putih panjang dan beberapa bunga di sekitarnya. Ibunya yang terkejut dengan refleksnya membuang bungkusan itu dan sesegera mungkin pergi meninggalkan bungkusan yang sempat tercecer di lantai. Pagi harinya, sang ayah yang mengetahui bungkusan berserakan langsung mencari ibunya dan tidak segan menampar bahkan memukulnya. Ibunya ini sempat meminta ampun tetapi tidak digubris oleh sang ayah. Ibunya sangat terpukul dengan kejadian itu karena selama mereka menikah tidak pernah sekalipun sang ayah berbuat sampai segitunya. Semarah-marahnya mungkin hanya sekedar membanting benda-benda di sekitarnya. Sang ibu yang bisa dibilang kepo selalu mencoba bertanya-tanya kepada sang ayah tentang bungkusan yang sangat dijaganya itu. Tetapi pasti terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Hingga pada suatu malam saat sang ayah pergi bersama teman-temannya dan kemudian kemungkinan menuju ke tempat ritual itu lagi, ibunya ini mencuri kesempatan dan mencoba mendatangkan ahli spiritual untuk langsung mengecek rumahnya dan menjawab apa sebenarnya di balik semua ini. Ahli spiritual itu kemudian menjelaskan bahwa apa yang ada di bungkusan kain adalah sebuah alat untuk ritual pesugihan, dan alat ini sebagai penarik harta, tetapi hanya bisa dipakai pemiliknya langsung. Dia menjelaskan pula akan ada satu korban dari salah satu anggota keluarga, yaitu anak pertamanya yang bernama Michelle. Sang ibu hanya terdiam dan terpukul dengan apa yang didengarnya itu. Ia sempat saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun ibunya ini tidak patah arang. Dia mencari sudut pandang lain dan berharap itu semua tidak benar. Namun ketika dia bertemu 3 orang yang berbeda, jawaban ketiga orang itu sama persis dengan orang yang pertama kali ia datangkan ke rumahnya. Dan bahkan salah satu dari mereka mengatakan tumbal tidak bisa dihentikan karena sudah ada perjanjian, apalagi apa yang diinginkan ayahnya itu sudah diberikan semuanya. Intinya tinggal menunggu waktu saja. Ibunya terus berusaha untuk melindungi anaknya bagaimanapun caranya. Tidak tanggung-tanggung, ia kembali mencari ahli spiritual di beberapa penjuru. Tapi apa daya, kebanyakan dari mereka itu menyerah
ketika mencoba menerawang ataupun melawan kekuatan yang ada di dalam diri ayahnya itu. Ya kata ibu, kebanyakan ya pada nyerah. Dulu pas ibu cerita detailnya sih seperti itu. Yang didatengin ibu malah kebanyakan nyaranin ke orang lain. Ada juga yang nyoba tapi katanya ada yang nyampe muntah darah. Ibunya sangat takut. Sudah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berdoa sepanjang waktu. Sempat terbenak dalam pikiran ibunya itu untuk memberitahu Michelle dan juga eyangnya. Namun ibunya takut akan menganggap apa yang dikatakan hanya omong kosong belaka. Bahkan ibunya itu takut bertemu sang ayah dan selalu mengurung diri di dalam kamar. Berani keluar hanya ketika sang ayah pergi keluar rumah. Di saat ibunya menguatkan mental dan keberaniannya untuk membuka semuanya. Namun sudah terlambat ketika ibunya mendapat kabar Michelle mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat itu. Sang ibu yang mendengar kabar itu bergegas meninggalkan ayahnya yang di malam sebelum Michelle kecelakaan. Dari balik jendela kamar ibunya melihat sang ayah pergi dengan membawa bungkusan kain itu lagi. Michelle sempat tidak bisa berkata apa-apa, mendengar langsung kesaksian ibunya itu. Air matanya pecah tanpa henti, bahkan membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Habis denger itu, langsung ya makdek mas. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, cuma bisa nangis doang. Kan aku juga sempat curiga sama ibuku sebelumnya. Dah gak bisa jelasin lagi lah pokoknya. Begitulah kalimat yang keluar dari Michelle dan kembali mengusap air matanya dan mencoba ditenangkan oleh kawanku pada kala itu. Setelah Michelle mendengar cerita dari eyang dan ibunya, walaupun ada kesedihan, bagaimana sang ayah sangat-sangat tega mengorbankan dirinya dengan demi harta saja. Walaupun Michelle masih bisa bersyukur karena berkat kuasanya masih diberi kesempatan untuk hidup kembali, tetapi Michelle ini berkata seperti ada dendam dan tidak pernah mengharapkan bertemu ayahnya lagi. Dia juga masih takut kembali dan juga benar-benar masih takut tumbal ini masih ada dan yang selanjutnya menimpa kedua adik-adiknya. Kalau dendam sih ada mas, aku jelasinnya ya gak tahu itu dendam apa bagaimana. Ya maaf ya mas, aku udah gak pengen ayahku hidup lagi sebenarnya. Aku juga sempat benar-benar mikir juga buat mau ngebunuh ayahku itu. Tapi aku mikir lagi nanti aku malah lebih jahat kalau sampai itu kejadian. Cerita tentang ayah Michelle cepat tersebar ke telinga seluruh kerabatnya hingga terdengar kedua adiknya itu. Michelle mengira akan dikucilkan ketika mendengar sang ayah melakukan seperti itu. Namun sebaliknya, seluruh kerabatnya ini malah mendukung Michelle dan ingin membantunya. Bahkan fakta-fakta yang selama ini tersimpan terbuka dengan sendirinya. Ternyata sebelum ayahnya melakukan itu, sempat mengajak adiknya atau bisa dibilang om dari Michelle ini untuk ikut bersamanya. Namun omnya ini tidak mau dan menganggap itu jalan yang salah. Bahkan ia sempat memberi nasihat agar tidak melakukannya dan ternyata dia tidak tahu ayah Michelle mengetahui hal itu sampai terjadi kejadian ini. Seluruh kerabatnya membantu Michelle untuk menemukan ahli yang benar-benar ahli untuk menghilangkan kutukan itu dan juga membantu ayahnya menjadi sadar. Dan kemudian waktunya tiba. Michelle dan kerabatnya ini berhasil menemukan orang yang bisa membantu. Entah kebetulan atau bagaimana, orang ini dulunya juga sempat ikut dalam lingkaran ayahnya itu. Sebuah perkumpulan yang memang bertujuan untuk mencari harta dengan bantuan gaib. Nama dari perkumpulan itu tidak bisa kami sebutkan di sini ya teman-teman. Ya karena kemaslahatan bersama. Orang ini sempat terjerumus, namun mendapat berkah dan membuatnya bisa keluar dari lingkaran setan itu. Namun kembali lagi, dia hanya bisa membantu sebisanya dan tidak benar-benar menyembuhkan ayahnya. Karena menurut dia, sukma dari ayahnya itu sudah tidak terkontrol dan bisa saja sudah dikuasai oleh makhluk lain.
Suatu malam, orang ini mengadakan doa bersama dan melakukan sebuah ritual. Saat itu ia dibantu murid-muridnya yang berjumlah 7 orang, dan Eyang Michelle juga ikut melakukan ritual tersebut. Tujuan dari ritual ini adalah menyadarkan ayahnya dan juga mencegah agar makhluk ini tidak bisa menguasai raga ayahnya. Pas itu ramai banget mas, aku lupa tempatnya di mana. Tapi aku sama keluargaku dan juga sama saudara-saudaraku dibantu si bapak ini doa bersama mas. Ramai banget kok waktu itu. Aku pun kemudian bertanya kepada Michelle, di mana posisi ayahnya ketika mereka melakukan doa bersama itu. Michelle menjawab ketika mereka melakukan doa bersama, ayahnya masih ada di rumah rantauannya dan memang belum pulang pada saat itu. Ritual itu rutin dilakukan hingga di suatu pagi terdengar kabar bahwa ayahnya datang menemui salah seorang kerabatnya. Ayahnya datang dengan penuh emosi dan bertanya di mana keberadaan keluarganya saat itu. Seluruh kerabatnya ia satroni dan bahkan rumah Eyang juga menjadi sasaran ayahnya itu. Tetapi Michelle ini dan juga keluarganya sudah bersiap. Apabila hal ini terjadi tentunya, mereka memilih mengontrak rumah yang dimana ayahnya tidak tahu keberadaannya secara pasti. Ayahnya yang juga sangat gigih mencari keberadaan istri dan juga anaknya ini. Kemudian menemukan rumah kontrakan yang pada saat itu hanya ada ibu dan juga 2 adiknya. Ibunya yang melihat sosok sang ayah langsung menutup pintu dan mengunci dengan rapat agar ayahnya tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sempat terjadi perdebatan, bahkan teriakan ayahnya terdengar oleh tetangga rumah. Kerabatnya yang tidak lain adalah Om Michelle mendapat telepon berdering dari sang ibu dan mengatakan ayahnya sedang berada di rumah dan juga membawa sesuatu di tangannya. Omnya bergegas menggeber motor menuju rumah kontrakan dan melihat ayah Michelle yang menggedor-gedor pintu dengan membawa sebuah bambu runcing panjang di tangannya. Kata omku ya mas, pas dia datang ke rumah itu udah bawa bambu mas. Akhirnya omku juga ambil balok kayu. Dan kemudian tidak pikir panjang, ia langsung berkelahi di situ. Tapi tidak lama sih mas, soalnya tetangga ada yang misahin juga. Begitulah menurut Michelle, omnya sudah di puncak emosi, bahkan tidak bisa terkontrol lagi pada saat itu. Setelah dilerai, ayahnya langsung pergi entah kemana dan sempat mengucapkan sebuah kalimat. Awas, besok akan mati semuanya. Semua keluarganya berkoordinasi dan sempat meminta petunjuk si ahli spiritual agar cepat menyelesaikan semuanya ini. Dan akhirnya diputuskan untuk adanya perang goib di antara perguruan ahli spiritual dengan makhluk yang ada di balik ayahnya itu. Dan perang itu disaksikan oleh seluruh keluarga dan juga kerabat Michelle. Itu aku lihat sendiri mas. Aku lihat sosok ular besar yang selama ini ada di mimpiku itu mengelilingi tempat kita. Dan aku juga lihat mas, kayak beberapa makhluk badan manusia gitu, tapi kepala hewan. Dan itu besar-besar mas. Pokoknya rame banget. Ibuku aja sampai muntah mas kena energinya. Eyangnya yang sudah mengetahui akan kemampuan Michelle memberikan sebuah benda yang berguna untuk keselamatan dirinya. Apalagi makhluk yang akan dilawan dulunya itu mengincar Michelle untuk dijadikan tumbal. Michelle pun bercerita yang dirasakan pada saat itu sangatlah panas, bahkan membuat telinga dan juga tengguknya berat seperti tertekan oleh sesuatu. Sempat terdengar beberapa kali lemparan benda di atas rumah. Beberapa kali jendela bergetar dan pantulan cahaya merah dari arah luar beberapa kali. Bapaknya sempat kelempar mas, pas narik sesuatu dari luar. Habis itu anak buahnya juga kelempar. Tapi pas Eyang ikut ke lingkaran udah kayak biasa aja dan udah pada diem, merem sama posisi sila juga. Ketika Michelle melihat orang-orang, termasuk Eyangnya yang sedang melawan itu, cukup tersentuh hatinya. Michelle merasa masih ada yang mau membantunya walaupun dia bukan siapa-siapa. Bahkan waktu itu Michelle itu berpikir imbalan apa yang pantas diberikan kepada orang-orang yang membantunya itu.
Mereka bertaruh nyawa, Mas. Aku bingung kenapa kok mereka mau demi aku. Begitulah yang terfikir di benaknya pada kala itu. Perang gaib itu berlangsung beberapa jam dan berakhir ketika eyangnya tersungkur sambil meremas bagian perutnya. Seketika semua membuka mata dan juga membawa eyangnya di sebuah tikar terpisah dengan orang lain. Aku kaget, Mas, lihat eyang. Pas aku deketin, eyang cuma bilang, "Alhamdulillah, semoga ada efeknya ya, Le." Tapi aku masih lihat yang lain semedi, bingung sebenarnya udah selesai apa belum. Tidak lama berselang, salah satu ketua dari perang gaib itu membuka mata dan langsung mengisap rokok sembari meminum segelas kopi hitam yang ada di hadapannya. Suasana hening dan tidak ada satupun atau satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Misal dan juga yang lainnya saling menatap kebingungan dan tidak ada yang berani bertanya apapun. Dan tiba-tiba dia memanjatkan doa ke sebuah botol berisi air putih dan memberikannya kepada Misel. "Ini buat kamu, ibumu sama 2 adikmu ya. Ini buat mandi pagi sama sore untuk 2 bulan ya." Misel bertanya apa kegunaan air dan bagaimana hasil dari barang itu. Dijelaskan bahwa air itu berguna untuk pagar keluarga agar sang ayah takut melihat mereka, terutama Misel, dan bisa menjadi benteng gaib dari ayahnya apabila masih ingin melakukannya lagi. Dan hasil perangnya bisa dikatakan berhasil, bisa tidak. Dijelaskan bahwa makhluk yang bersekutu dengan ayahnya sangat banyak karena ayahnya memiliki beberapa ilmu ajian. Beberapa makhluk yang ada sudah dilawan dan tidak akan kembali lagi. Namun ada satu makhluk yang sekarang 90% menguasai ayahnya dan tinggal menunggu waktu menuju 100%. Makhluk itu adalah ular yang dulunya masuk ke dalam mimpi Misel. Misel bertanya, kenapa ular itu bisa menguasai ayahnya? Usut punya usut, ular itu menagih janji, yaitu janji tumbal yang dijanjikan oleh ayahnya. Tumbal itu adalah Misel, yang kebetulan ketika sang ayah memulai semua itu, Misel adalah anak satu-satunya. Namun, Misel gagal menjadi tumbal karena dia bisa selamat dari kecelakaan dahsyat itu. Maka dari itu, sang ayah harus mencari korban lain agar dia tidak mengorbankan dirinya sendiri. Otomatis tinggal 2 adiknya saja sebelum makhluk itu 100% menguasainya. Aku langsung lihat 2 adikku, Mas. Soalnya mereka juga dengar apa yang dibilang bapaknya. Tapi adikku yang nomor 1 malah bilang kalau dia udah siap melawan atau kalau emang bapaknya mau ngejar dia. Saran dari ketua perang mengharuskan Misel, ibu dan kedua adiknya ini untuk berpindah tempat yang jauh dari jangkauan sang ayah. Namun karena Misel dan kedua adiknya ini yang masih bersekolah, diputuskanlah mereka tinggal di rumah saudara yang pada saat itu baru saja membuat rumah. Mereka tinggal di situ dengan pertimbangan sang ayah benar-benar tidak mengetahui tempat itu. Dan ternyata itu salah. Berjalannya waktu setelah Misel dan keluarga kecilnya hidup tanpa seorang ayah. Misel pada saat itu sedang berkuliah, mendapat kabar bahwa sang ayah kembali dan menempati rumahnya terdahulu. Sang ayah ternyata sudah beberapa bulan tinggal di sana. Namun menurut penuturan warga, sang ayah jarang keluar rumah. Bahkan warga itu mengira sang ayah sudah pergi lagi karena rumah sudah tidak terawat. Bukan lagi rasa takut yang muncul, namun di dalam benak Misel ingin bertemu dan ingin langsung menatap sang ayah. Aku tidak takut, Mas, tapi pengen lihat wajah ayah, walaupun tidak tahu yang terakhir atau bukan. Tapi sempat dilarang sama eyang dan sama ibu juga. Lalu kemudian terjadi perdebatan hingga diputuskan salah satu kerabatnya yang menemui sang ayah seorang diri. Sesamanya di sana, bukannya keributan yang ada, namun malah kemudian kerabatnya ini terheran-heran ketika melihat rumah yang sangat tidak terurus. Banyak sampah berceceran dan banyak sarang laba-laba yang menempel di dinding rumah. Sempat mengetuk rumah namun tidak ada jawaban sama sekali. Setelah mencoba berkeliling,
yaitu berkeliling rumah. Betapa kagetnya melihat sang ayah yang sedang duduk di sebuah meja di ruang tamu dengan tatapan kosong. Kerabatnya ini sempat memanggil terus-menerus, namun sang ayah tidak pernah menggubris. Karena khawatir, sang kerabat ini menelepon Michelle dan yang lainnya untuk datang menemui sang ayah. Mereka berbondong-bondong datang dan juga sudah bersiap dengan apa yang akan terjadi nantinya. Kita udah siap, Mas. Omku juga udah bawa golok, siapa tahu ayah tiba-tiba ngamuk kayak dulu. Dan setibanya di sana, Michelle masih dilarang oleh keluarganya untuk mendekat. Dan yang mendekat pertama kali adalah Eyang, ibu dan kedua adiknya. Ibunya yang memanggil nama sang ayah tidak digubris sama sekali. Ingin memaksa masuk, namun seluruh pintu terkunci rapat. Michelle yang melihat dari kejauhan, teringat Eyang yang masih membawa kunci, karena dulu Eyang yang selalu mengurus rumah ketika Michelle datang di rumah Eyangnya. Sang Eyang yang teringat perkataan Michelle mencoba mencari kunci yang selalu ia tinggalkan di ventilasi rumah. Terbukalah pintu rumah dan betapa kagetnya sang ibu melihat ayahnya yang berpakaian lusuh, tidak terawat, dengan badan yang tidak segagah dulu. Selangkah demi selangkah ibunya itu mencoba mendekat dan memegang pundak ayahnya. Ibunya mencoba terus memanggil-manggil nama ayahnya, namun sang ayah tidak bergeming sama sekali. Ayah diam saja, Mas, tapi aku lihat dari jauh itu ular itu ngelilit rumah. Eyang juga bilang kayaknya kalau itu udah bukan ayah. Michelle mencoba berpikir dan membenarkan perkataan ketua perang dahulu, bahwa ayahnya benar-benar dikuasai oleh makhluk gaib yang bersekutu dengannya. Ibunya kemudian seketika duduk terdiam sambil menatap keadaan sang ayah. Tidak lama tangisan itu pecah seketika. Kedua adiknya mencoba memeluk dan menenangkan ibunya. Michelle yang sudah tidak tahan lagi mencoba mendekat, dan beberapa langkah sebelum ia melihat sang ayah, tiba-tiba ayahnya bergeming dari posisinya. Dia lihat aku kayak lihat setan, Mas. Dia juga ngusir aku kayak takut lah. Ayahku juga nangis pas aku mau deketin. Sang Eyang segera menahan Michelle karena takut ada reaksi lain ketika Michelle benar ada di dekat sang ayah. Namun Michelle menolaknya dan ingin mencoba berbicara dengan ayahnya. Kenapa sih ya? Kok seperti ini? Ayah kok tega sama Michelle? Begitulah perkataan Michelle ketika ia benar-benar berhadapan dengan ayahnya yang masih dan juga bergetar penuh ketakutan menatap Michelle. Udah gak bisa sedih lagi, Mas. Nangis juga udah gak bisa. Di jalan aja, aku itu sempat pengen ngebunuh ayah. Tapi pas aku lihat ibu nangis kayak gitu, niatanku itu hilang, Mas. Setelah pertemuan itu, ibunya menginginkan sang ayah untuk dibawa pulang karena berhubungan keadaan sekarang yang memprihatinkan itu. Keputusan sang ibu ditolak mentah-mentah oleh Michelle karena di dalam hatinya masih ada kebencian yang tertanam. Terjadi tarik ulur antara keluarganya. Namun kerabat dan juga eyangnya juga tidak setuju apabila sang ayah dibawa pulang karena ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi bisa dikatakan di dalam tubuhnya bukanlah sosok sang ayah sebenarnya. Kemudian eyangnya itu menelepon ketua perang gaib yang sempat melawan makhluk yang bersekutu dengan sang ayah, meminta solusi bagaimana baiknya dan semua bisa aman. Kemudian diberilah saran bahwa sang ayah dibawa ke rumah ketua perang untuk dilakukan terapi menghilangkan sosok ular itu, walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Saran itu disetujui oleh semua orang keluarga, termasuk sang ibu. Dijemputlah sang ayah oleh ketua perang dengan para muridnya berjumlah 8 orang. Ketika melakukan penjemputan, mereka mencoba menyisir rumah dan ditemukan beberapa uang di dalam bungkusan putih yang dulu sempat dipertanyakan oleh sang ibu. Ditemukan juga beberapa keris, dupa, dan berbagai macam alat. Dan paling mengagetkan lagi, ditemukan secari kertas dan tertera nama Michelle lengkap dengan tanggal lahirnya. Sempat ada perlawanan dari sang ayah, bahkan sempat memukul salah satu orang hingga tersungkur.
Namun karena kalah jumlah, sang ayah tidak bisa berkutik. Bahkan kaki dan juga tangannya diikat dengan tambang agar tidak bisa melawan lagi. Kalau sekarang katanya ayah masih diterapi mas, tapi dibuatin ruangan sendiri. Cuma ibu yang sering nengokin ayah. Ya walaupun bapak-bapak itu sering bilang kalau sebenarnya udah gak bisa dan cuma nunggu waktu, tapi aku tahu alasan ibu masih mau ke sana. Setelah sang ayah dikarantina, memang di saat tertentu, terutama di malam di mana dia melakukan lembur, ia sering mengamuk dan kadang menyiksa dirinya sendiri. Michelle sendiri sudah tidak mau berurusan dengan ayahnya dan lebih memilih menjalani kehidupannya, walaupun tubuhnya tidak sesempurna seperti dulu. Michelle masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Michelle yang dulunya itu periang, kini lebih banyak diam dan mengurung diri. Namun keluargalah, terutama kedua adiknya, yang selalu memberi motivasi ketika ia sedang berada di titik terendah sekalipun. Rasa benci, dendam, bahkan rasa ingin membalas masih Michelle rasakan hingga saat ini. Aku sempat pengen bunuh diri mas. Untung aku sadar kalau dulu aku tuh dikasih kesempatan hidup, dan itu jangan sampai aku sia-siain. Karena itulah sekarang Michelle rutin berkunjung ke eyangnya untuk menjenguknya atau menyejukkan hati dan pikirannya dengan mengasah kemampuan gaib yang ia dapat setelah kecelakaan dahsyat itu. Begitu pula dengan adiknya nomor 1 yang ikut mengasah kemampuan dengan alasan apabila terjadi lagi di lain waktu, dia bisa mengetahuinya lebih awal. Ketika aku dan Michelle tiba di penghujung obrolan, aku sempat bertanya bagaimana dengan gerombolan pakaian serba hitam itu. Michelle menjawab para gerombolan itu pernah mendatangi rumah ketua perang yang berpura-pura berkunjung mencari obat. Mungkin ingin membawa sang ayah, namun sebelum itu terjadi, para gerombolan itu diusir, bahkan sempat akan terjadi perkelahian. Sempat ada juga serangan gaib yang menyerang eyang dan itu disinyalir sumbernya dari para gerombolan itu, namun bisa dilawan oleh eyang. Sampai sekarang serangan-serangan itu masih terjadi, walaupun intensitasnya itu tidak seperti dulu. Begitulah cerita dari Michelle ya teman-teman, wanita tangguh yang bisa menghadapi dan juga kuat dengan apa yang ia alami. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Apabila cerita ini bermanfaat, tolong kalian ambil sisi baiknya ya teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi buruknya yang ada pada cerita pada kali ini. Ya termasuk jangan melakukan pesugihan yang nantinya ia akan berimbas pada keluarga kita sendiri tentunya, dan berimbas akan hidupnya menjadi sengsara seperti ini kan. Apabila kita mengalami suatu kesusahan, lebih baik kita percaya akan adanya Tuhan dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita yang beragama Islam ya teman-teman, dan apabila yang beragama lain percaya dengan Tuhan kalian masing-masing, pasti nantinya kalian akan diberikan kemudahan apabila kalian berusaha dan juga terus berikhtiar dan terus meminta tolong atau pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan mohon maaf apabila banyak sekali tutur kata saya yang salah, dan apabila mungkin narasi saya kurang jelas pada video narasi kali ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.